Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Andre Bintang Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas 5C. Baiklah, di video ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu mengenai sel volta, pembuatan baterai dengan menggunakan tomat. Nah, adapun tujuan dalam percobaan kali ini yaitu untuk menguji apakah tomat itu merupakan sel volta yang mempunyai daya hantar listrik. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu pertama, gunting, tang dan pisau, 4 buah tomat, 4 buah uang koin, dan 4 buah kabel, kemudian yang terakhir yaitu lampu LED kecil. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaannya. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Yang mana pertama yaitu kita siapkan 4 set baut dan kabel. Kemudian kita lilitkan kabel tersebut ke baut. Nah, jadi ini baut, kita lilitkan kabel itu ke bautnya. Nah, lakukan seperti ini sebanyak 4 baut yang telah kita siapkan. Ya, seperti ini. Kemudian yaitu memberi sayatan itu pada bagian tomat, ya. Kita memberi sayatan pada bagian tomat ini, kita beri sayatan untuk ke 4 tomatnya agar mempermudah nantinya memasuk uang koin. Nah, lakukan ke 4 tomat tersebut. Nah, kemudian baut yang sudah dililitkan ke kabel tadi kita masukkan ke tomatnya. Kita masukkan tomat pertamanya. Nah, kemudian setelah itu kita tekuk kabel ujung yang kemudian kita tempelkan uang 500. Ya, jadi kita tekukkan kabelnya pertama, terus kita tempelkan uang koin 500. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke tomat yang kedua atau selanjutnya, tomat selanjutnya. Ini setelah kita itukan, kita masukkan, kita tekukkan dulu. Oke. Kita rapikan, dan kita masukkan ke tomatnya seperti ini. Nah, langsung saja kita masukkan. Oke. Kemudian setelah itu lakukan, kita ambil lagi baut yang udah dililitkan kabel. Kemudian ini pada bagian koin yang sudah kita tekuk tadi juga, kemudian kita masukkan ke tomat selanjutnya, kita masukkan. Kemudian uang koin yang telah ditekuk dengan menggunakan kabel data tadi itu kita masukkan ke tomat selanjutnya atau ke tomat ketiga. Nah, ini setengah saja. Oke, kemudian kita ambil lagi yaitu ini kabel. Nah, yang telah ditekuk, uang koinnya sudah ditekuk, kita masukkan baut yang dililitkan kabel ke tomat ketiga. Kemudian untuk bagian masukkan dulu. Nah, untuk bagian koinnya kita masukkan juga. Oke, ini ada tomat ke-4. Nah, ini telah terbentuk rangkaian seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu uang koin yang ditekuk dengan kabel itu kita masukkan ke tomat
Nih, kita masukkan baut yang dililit dengan kabel ke tomat keempat. Ya, ini kita masukkan ke tomat keempat bagian sininya. Oke, setelah itu ini udah disatukan. Oke, dan yang terakhir yaitu kita memasukkan ini koin yang udah cukup kabel itu pada tomat pertama. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita hubungkan kedua ujung kabel ini dengan menggunakan lampu LED. Nah, ini merupakan hasil akhirnya, yaitu dapat kita lihat bahwa ketika dihubungkan kedua ujung kabel, nah itu dapat melihat bahwa nyalanya lampu LED kecil tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa baterai itu memiliki daya hantar listrik sehingga lampu tersebut bisa nyala. Nah, ini dapat kita lihat lagi lebih dekatnya, yaitu ketika kedua ujung kabel dihubungkan dengan menggunakan lampu LED, lampu tersebut menyala. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menggunakan buah tomat sebagai sumber listrik pengganti baterai. Nah, buah tomat seperti halnya sebuah baterai yang mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ketika reaksi kimia antara asam pada buah tomat dan lempengan-lempengan berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Nah, walaupun energi listrik yang dihasilkan tidaklah begitu besar. Nah, yang mana dalam percobaan ini, baut dan uang logam berwarna kuning itu berfungsi sebagai elektroda. Kemudian, baut berperan sebagai anoda atau bermuatan negatif, sedangkan uang logam tembaga berperan sebagai katoda atau yang bermuatan positif. Nah, ketika tegangan yang diberikan kepada sebuah lampu LED kecil itu, maka lampu LED ini akan menyala. Nah, hal ini dikarenakan dalam buah tomat terdapat unsur asorbik asam dan sitrik asam di dalam cairannya. Nah, cairan asam ini bertindak sebagai cairan elektrolit. Nah, ini merupakan rangkaian dari percobaan ini, yaitu lampu menyala dengan baik. Nah, ini dapat dilihat. Baiklah, berdasarkan percobaan itu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa buah tomat mempunyai daya hantar listrik yang baik, yaitu dibuktikan dengan nyalanya lampu LED. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.